Halo semuanya, selamat datang di channel Yohansa. Kali ini saya mau lanjutin dari video sebelumnya tentang tutorial trading forex dari nol. Di video sebelumnya, di episode pertama, saya bahas tentang istilah-istilah apa aja ya yang sering muncul dalam trading forex. Kemudian untuk episode kedua ini saya bakal bahas sedikit istilah yang kemarin belum selesai, plus saya bakal kasih tahu bagaimana caranya melakukan open posisi di market, khusus di MetaTrader 4 di PC dulu ya. Hal ini saya mau jelasin bagaimana caranya open posisi di PC. Next mungkin saya jelasin bagaimana cara melakukan open posisi di HP atau di Android atau di iOS, pokoknya di HP ya, di gadget. Oke, stay tune. Oke, di episode pertama saya udah bahas tentang buy, sell, OP, TP, SL, balance, equity, dan plotting. Nah, lanjut ya. Kata yang sering muncul atau yang sering terdengar di dunia trading itu ada MC, bukan Master of Ceremony ya, bukan pembicara, tapi MC ini adalah margin call. Nah, margin call dalam forex ini adalah peringatan dari broker bahwa broker itu ngasih tahu kita harus melakukan penambahan dana karena balance kita udah tidak kuat menahan floating minus yang udah terlalu besar, atau lebih terkenal dengan top up dana gitu ya. Tujuan dari top up dana ini ya jelas tujuannya untuk sebagai ketahanan akun trading kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada SO atau kepanjangan dari stop out. Nah, stop out ini adalah level di mana akun kita sudah tidak kuat melebihi dari MC ya. Kalau MC kan berperingatan, kalau SO itu udah cut otomatis. Jadi SO itu bisa terjadi karena terjadinya floating minus sampai berapa persen dari balance kita. Macam-macam ya, setiap broker itu beda-beda. Ada yang SO-nya itu ketentuan SO-nya dari 20% sampai 50%. Contoh misalkan 20% ya. SO di 20%. Jadi kalau misalkan kita trading kemudian floating minus sampai 20%, anggaplah misalkan modal trading kita itu $1.000. Kemudian kita floating minus sampai $800. Nah, di sana kita akan kena stop out. Stop out itu cut otomatis ya. Jadi open posisi kita yang masih floating itu nanti di cut otomatis karena floating kita udah mencapai 80% dari modal. Nah, nanti akun kita bakal di cut otomatis. Nah, nanti ada pasti disisain balance kita tuh sekitar 20% sisanya, karena kan udah mencapai 80%, floating minus kita di cut otomatis oleh broker. Intinya stop out itu adalah titik di mana margin kita udah nggak sanggup, nggak kuat menahan floating minus kita yang udah terlalu besar. Tuh, oke. Selanjutnya ada pips. Nah, pips ini adalah satuan terkecil dari sebuah harga. Jadi pips itu adalah hitungannya jarak. Misalkan dari harga misalkan PRXO USD dari harga 2000 ke 2010. Nah, itu jaraknya berapa pips sih gitu. Nah, pips itu adalah satuan terkecilnya lah. Oke. Nah, cara menghitung pips nantilah di video selanjutnya. Yang penting harus tahu dulu, jadi pips itu adalah satuan terkecil di sebuah harga. Oke, selanjutnya lot. Mungkin udah nggak asing ya dengan kata lot, karena apalagi yang mungkin sering dengar trading pasti udah nggak asing dengan kata lot. Nah, buat yang belum tahu, jadi lot itu adalah standar volume dalam ukuran trading. Jadi untuk kalau kita mau trading itu kita harus nentuin dulu lot berapa yang akan kita gunakan dalam bertransaksi gitu. Selanjutnya leverage. Nah, jadi leverage ini merupakan
sebuah perbandingan antara margin kita dengan dana pinjaman dari broker yang tujuannya untuk meningkatkan return kita. Artinya kita sebagai trader itu bisa menggunakan margin yang lebih kecil dari nominal kontrak forex yang ditransaksikan. Oke, sekarang margin. Nah, margin ini adalah kata yang sering banget diucapin kalau misalkan kalian lagi plotting minus ya, pasti yang diomongin marginnya berapa lagi nih gitu. Oke, nah apa sih margin ini? Nah, jadi margin ini digunakan untuk trading dengan modal pinjaman. Istilah margin ini adalah modal pinjaman dari broker. Hal ini menarik karena adanya fakta bahwa investasi forex dapat dilakukan dengan uang real yang nilainya lebih rendah dari ukuran transaksinya. Selain itu, trader bisa membuka posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke bagaimana caranya melakukan open posisi di market menggunakan aplikasi MetaTrader 4. Oke, di sini udah muncul chart MT4 saya. Kali ini saya contohkan di pair XAUSD ya. XAUSD time frame M30. Nah, untuk melakukan open posisi kita bisa buka ini show trade panel dulu ya. Nah, untuk melakukan open posisi kita harus tentuin dulu kita itu analisa kita market ini akan naik atau turun. Kalau misalkan marketnya kemungkinan akan naik, berarti kita pilih buy. Kemudian kalau marketnya akan turun, kita pilih sell. Oke, anggaplah ini market sedang turun ya. Oke, misalkan analisa kita, wah ini market kemungkinan akan turun nih, karena sebelumnya turun terus. Nah, di situ kita memutuskan untuk open posisi sell. Nah, kita tinggal pilih aja. Oke, sebelum melakukan open posisi sell, kita harus atur dulu lot berapa yang akan kita gunakan dalam bertransaksi ya. Misalkan contoh, saya akan gunakan lotnya itu 0,01 lot. Oke, misalkan lot yang akan kita gunakan itu 0,01 ya. Kemudian kita pilih langsung aja. Kalau udah di set lotnya, kita pilih sell. Nah, setelah kita pilih sell, kita harus bisa nentuin di mana kita akan take profit dan di mana kita akan membatasi kerugian atau kita pasang SL ya. Oke, karena ini kita pilih sell berarti TP kita harus di bawah harga open posisi kita. Ini harga open posisi kita yang hijau, yang garis hijau ini putus-putus sell. Berarti TP-nya di bawah ya. Misalkan anggaplah TP-nya di sini, di bawah sini ya. Kita besarin dulu. Anggaplah kita TP-nya misalkan ambil 40 pip. Nah, ini 40 pip nih. Bentar. Nah, oke, anggaplah kita ambil 40 pip ya. Nah, ini ada tulisannya TP 4,2 USD 402 pips. Nah, 402 pips ini sama dengan 40 pip ya. Nah, nanti kalau misalkan kita kena harga TP, maka profit kita adalah 4,2 USD kalau profit. Gitu ya. Kemudian kita harus tentuin dulu juga di mana harga cara kita membatasi kerugian atau kita pasang SL. Misalkan kita bikin RR-nya 1:1. Jadi profit 40 pip, SL juga 40 pip misalkan. Oke, SL-nya 40 pip kita set. Nah, SL karena kita nge-sell berarti SL kita harus ditempatin di atas harga open posisi kita ya. Oke, kita 4
40 pips. Nah, di sini aja lah. Oke. SL min 410 USD, min 41 pips. Oke, jadi SL-nya ini 41 pips. Nanti kalau misalkan yang kenanya SL, berarti kerugian saya adalah $4, rugi $4. Kalau profit juga $4, kalau profit $4 sama ya, karena RR-nya ini saya bikin 1:1. Oke, itu untuk gimana cara melakukan open posisi ya. Kemudian kalau misalkan udah running profit, misalkan ini udah running profit nih $0,21, kemudian kita ingin memutusin buat udah deh cut profit aja, bisa. Kalau misalkan kita udah cukup profitnya, kita bisa cut profit di sini, tinggal pencet ini yang X close, otomatis open posisi kita bakal close. Jadi di dalam trading forex ini kita itu punya kuasa terhadap balance kita, dana kita ya. Misalkan kita mau melakukan intervensi apapun, kita bisa. Jadi kan ada yang mengatasnamakan trading, kalau udah OP itu kita nggak ada bisa intervensi apapun, nggak bisa cut loss, nggak bisa ini. Kalau di sini bisa, kita di tengah jalan memutuskan untuk close posisi, ini bisa. Karena intinya di trading forex ini kita punya kuasa lah terhadap apa yang ingin kita lakukan. Mau OP terus, mau cut profit, mau sampai TP, mau di plottingin sampai berapa hari, itu bisa gitu ya. Itu untuk cara open posisi. Dan nanti kalau misalkan udah TP, nanti kita lihat historinya di sini, di account history di sini. Nah, kayak gini. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian cara melakukan open posisi itu ada beberapa jenis ya. Ada yang instant order atau market execution, ada yang pending order. Nah, pending order juga ada dua. Ada pending order limit, ada pending order stop. Nah, cara melakukan open posisi, misalkan contoh saya pasang sell limit. Nah, kalau misalkan cara pasang sell limit, kita klik ke new order. Nah, ke sini. Nah, untuk cara melakukan open posisi nanti saya bahas di video selanjutnya. Nanti saya setain linknya di atas. Karena ini video ini tentang bagaimana cara melakukan open posisi udah saya bisa bahas di video sebelumnya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Saya perlahan-lahan aja. Kali ini saya bahas tentang tadi istilah-istilah sama bagaimana cara melakukan open posisi di market. Oke, kita ketemu di pembahasan selanjutnya di episode ketiga tentang apa ya. Pokoknya tunggu aja di episode ketiga. Kita bahas yang lebih dalam lagi. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan nonton dan see you.